Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aska 3A. Kali ini kita berjumpa dalam video tentang kompor tanam. Dalam video ini kita akan mengupas tentang kompor tanam yang sudah istri saya gunakan selama lebih dari 2 bulan. Video ini juga dibuat dari pertanyaan di kolom komentar. Yang pertanyaannya di channel Abang, adakah cara perawatan kompor tanam? Dari itu saya kupas kelebihan, kekurangan, dan cara yang harus dihindarkan supaya kompor tanam awet dan aman dalam penggunaannya. Kelebihan dari kompor ini, kompor tanam ini tentunya dari desainnya cukup bagus dan mewah, terbuat dari kaca tahan panas dan terdapat gambar bunga-bunga dari warna merah, dan yang lebih penting lagi sudah standar nasional Indonesia. Kalau sudah SNI, berarti kompor ini sudah melalui berbagai macam pengetesan produk yang membuat kita lebih tenang dalam memakai kompor ini, kawan-kawan. Api yang dikeluarkan kompor ini cukup besar, jadi untuk memasak cukup cepat, kawan-kawan, serta harganya cukup terjangkau, bisa dibilang cukup murah. Harga 550 sampai 650, bahkan bisa lebih, tergantung lokasi dan toko yang menjual, kawan-kawan. Serta kelebihannya juga dari kompor ini mudah untuk dibersihkan. Kekurangan dari kompor tanam jenis ini, kurasa seluruh kompor tanam hampir sama kekurangannya. Kompor tanam ribet dalam pemasangan dan tidak dapat dipindah-pindah dengan mudah. Mungkin itu cuma, kawan-kawan, untuk kekurangan kompor jenis tanam ini. Yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu apa poin-poin yang harus dihindarkan untuk kompor tanam jenis ini. Yang harus dihindarkan dari kompor tanam jenis ini, waktu memasak, hindarkanlah dari tiupan angin langsung seperti tiupan dari kipas angin atau tiupan angin yang masuk melalui jendela atau pintu, kawan-kawan. Karena kompor ini apinya cukup besar, makanya tiupan angin yang langsung terkena ke api kompor ini akan membuat api dari kompor ini mendadak membesar, dan itu dapat membahayakan kita waktu memasak. Jadi solusinya, agar terhindar dari angin yang masuk dari jendela ataupun pintu, desain meja dapur kita buat seperti ini, memakai glass block. Cukup memakai 6 seperti ini,
ataupun dilebihkan, tergantung keperluan dari kawan-kawan. Kalau yang saya buat ini cukup memakai 6 gelas blok, itu pun sudah terang. Lalu selanjutnya apa yang harus kita hindarkan dari kompor ini, yaitu memantik lebih dari 2 kali kawan-kawan. Karena kompor ini jenis pemantik bukan elektrik. Waktu kita memantik mungkin 1 kali tidak menyala, 2 kali belum menyala. Nah, waktu 2 kali itu jangan kita lakukan pemantik lagi, karena gas yang keluar itu cukup banyak dan berkumpul di atas tungku ini. Kalau kita lakukan pemantik untuk yang ketiga kali, waktu api menyala, apinya cukup besar kawan-kawan, dan akan membuat kita terkejut. Sebaiknya kita menghidupkan tungku yang sebelahnya untuk menghindarkan dari kumpulan gas tadi. Kita tunggu beberapa saat sampai gasnya menguai. Dan yang harus kita hindarkan selanjutnya yaitu tersiramnya langsung air panas ataupun kuah di kompor kaca ini dalam jumlah yang cukup besar, karena air panas ataupun kuah panas yang tertumpah di sini akan mengakibatkan suhu dari kompor ini cepat sekali berubah, dan mungkin akan terjadi keretakan kawan-kawan dari kaca ini. Maka hindarkanlah tumpahan yang banyak dari air panas ataupun kuah. Dan juga hindarkan menaruh lap di atas kompor ini, serta hindarkan juga mengelap kompor ini atau membersihkan kompor ini di waktu panas, waktu kita sudah memasak. Jadi untuk membersihkan atau mengelap kompor ini, lakukanlah setelah kompor kita rasa cukup dingin, baru kita lap dan kita bersihkan. Juga memberi beban yang sangat berat kepada kompor ini, karena kompor ini mungkin didesain untuk memasak sehari-hari, bukan untuk memasak waktu yang lama ataupun beban yang berat-berat. Maka hindarkanlah memasak dengan beban yang sangat berat kawan-kawan. Itulah kawan-kawan hal-hal penting yang harus dihindarkan dari kompor tanam jenis ini, supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Selanjutnya, untuk cara-cara membersihkan kompor ini, tentunya kita membersihkan harus menunggu kompor ini cukup dingin, baru kita bersihkan dari minyak-minyak tumpahan di kompor ini dengan rata. Dan perlu diperhatikan juga memakai lap yang lembut. Kita lap dengan merata. Dan yang sangat penting untuk kita bersihkan tentunya bagian burner head yang langsung berhubungan dengan gas LPG. Jangan sampai terdapat kerak-kerak hasil pembakaran kawan-kawan di bagian ini. Kita bersihkan menggunakan kuas. Bersihkanlah secara berkala bagian burner head ini, supaya kita memasak lebih aman dan nyaman kawan-kawan. Dan bagian ini juga kita bersihkan dengan kuas. Inilah kawan-kawan keuntungan memakai kompor tanam. Untuk membersihkannya sangat mudah.
Itulah kawan-kawan, sedikit berbagi, semoga menjadi satu pertimbangan bagi kawan-kawan yang masih ragu memakai kompor jenis ini. Bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan pengalaman atau apalah tentang kompor ini, silakan tulis di kolom komentar. Bila terdapat kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.